mereka dibangkitkan. Nah, yang lima, kenapa disebut alam kubur itu? Alam setelah kita meninggal disebut barzakh karena alam itu menjadi, menurut ulama para mufassirin, karena dia memberi batas antara bainal mauti wal ba'thi, memberi batas antara hari kebangkitan dan hidup kita di dunia. Jadi karena dia menjadi pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, antara kematian dan kebangkitan, antara hidup, antara mati dan hidup lagi. Maka dia disebut barzakh atau sekat atau dinding atau pembatas atau pemisah. Faman mata faqad dakhala fi barzakh. Wa qala rajulun min hadratis Sya'bi rahimahullah fulanan faqad sara min ahli al-akhirah. Maka ada seorang yang ngomong begini, saya sungguh beliau ini dia yang meninggal, ya, orang meninggal terus dia insya Allah sekarang jadi ahli akhirat. Terus kata ulama, belum, dia itu ahlu barzakh. Dia belum, sudah tidak lagi ahli dunia, juga belum ahli akhirat, tapi ahli kubur. Nah, ketika seseorang masuk ke kubur, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita bahas di bab tentang zikrul maut, ya. Maka akan ada malaikat, kan begitu ya, dalam riwayat Nabi. Kemudian malaikat itu yang disebut malaikat apa, Bapak Ibu? Nama malaikatnya Munkar dan Nakir. Kalau Raqib Atid yang bagian yang pertama. Kalau Munkar Nakir, kata Nabi, tidak qabrul mayyit awil insani atau malakani aswadani azraqani yuqalu li ahli munkar wa li ahli nakir. Apabila seorang itu mati, maka datanglah dua malaikat, satunya berwarna hitam kehitaman, satunya berwarna kebiruan. Maka salah satunya di antara disebut munkar, salah satunya disebut nakir. Itu. Maka malaikat itu bertanya, kita sudah akrab ya, bertanya apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa Nabi. Saya tidak perlu memperpanjang ini, kita lanjut ke berikutnya. Ada berkopri wanamini, ada kubur dan nikmatnya. Kita cari dalilnya dan hadis-hadis. Adapun tentang dalil adanya azab kubur, Bapak Ibu, itu dalam surat Ghafir ayat 45. Allah SWT berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adabi an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddul adab. Dan telah hak atau telah jelas kepada tentara keluarganya Fir'aun, di ahli Fir'aun, konco-koncone, teman-temannya, bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka didatangkan kepadanya pada waktu siang dan petang. Jadi lalu kemudian lalu setelah itu pada dibangkitkannya hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Berarti kalau dalam ayat ini, keluarga Fir'aun dan kroninya itu mati lalu disiksa dengan api, ya kan? Nah, disiksa dengan api ini di mana? Ini di kubur apa di akhirat? Dijawab oleh lanjutan ayat berikutnya, bahwa nanti ketika dibangkitkan, Fir'aun itu dan keluarganya akan disiksa lagi. Berarti yang dimaksud di ayat yang nomor 2 ini, dan 3 ayat tadi Pak ya. Pertama, keluarga Fir'aun akan diadab. Yang kedua, ayat berikutnya dijelaskan bahwa adabnya itu yang datang
saat dibangkitkan dihadap lagi. Berarti yang Muballighah ini menjelaskan adab di mana? Di mana? Di kubur. Jadi Bapak Ibu, ini juga menjelaskan bahwa adab kubur itu bukan hanya orang yang dikubur, ya. Mati tenggelam juga ada. Jadi, karena dikubur, kalau tidak dikubur misalkan mati meninggal tenggelam, meninggal apa terus siksa, enggak kan? Ini Fir'aunnya ini matinya di air, di lautan ya. Tapi